Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Putra Edwinsa, NIM 2402015 dari program studi agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Video kali ini tentang laporan praktikum jaringan yang diampu oleh Ibu Salmiati MPD PhD. Jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu dalam tumbuhan. Jaringan ini sangat penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi fisiologi tumbuhan. Adapun tujuan praktikum ialah untuk 1. Mengidentifikasi jenis-jenis jaringan tumbuhan, 2. Memahami fungsi tiap jaringan, 3. Mengamati struktur jaringan secara mikroskopis, 4. Menghubungkan struktur jaringan dengan fungsinya. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Gelas ukur, pipet tetes, kertas label, kaca preparat, tutup preparat, mikroskop, silet, pisang, eceng gondok, batang sirih, lidah buaya, daun sirsak, daun tebu. Sebelum melakukan pengamatan, irislah daun tebu setipis mungkin sebelum dimasukkan ke kaca preparat. Setelah mendapatkan irisan daun tebu yang sangat tipis tadi, lalu diletakkan di kaca preparat, lalu beri setetes air. Lalu amatilah bentuk dan pola sel dan jaringannya pada bahan yang telah diiris tipis tadi. Ini adalah hasil dari pisang. Gambar ini menunjukkan jaringan parenkim pada buah pisang yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, terutama padi. Sel-selnya berbentuk poligonal dengan dinding tipis dan memiliki ruang antar sel untuk pertukaran gas. Ini hasil dari daun tebu. Gambar menunjukkan jaringan epidermis daun tebu di bawah mikroskop. Terlihat lapisan epidermis sebagai pelindung dan jaringan mesofil yang berfungsi untuk fotosintesis. Dan ini hasil dari eceng gondok. Gambar tersebut menunjukkan bahwa jaringan aerenkima pada eceng gondok aerenkima memiliki ruang udara besar di antara sel-selnya, berfungsi membantu tanaman mengapung dan mendukung pertukaran gas di lingkungan berair. Ini adalah hasil dari daun sirsak. Daun sirsak mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, fitosterol, kalsium oksalat, vitamin C, dan antagonin. Manfaat daun sirsak dapat digunakan sebagai pestisida nabati karena mengandung bahan aktif yang dapat menghambat pertumbuhan hama. Senyawa actinidin dalam daun sirsak dapat bersifat toksik dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Flavonoid dalam daun sirsak berfungsi sebagai antioksidan. Ini hasil dari batang sirih. Sel pada batang sirih atau Viper beetle adalah sel-sel yang menyusun jaringan tumbuhan, khususnya pada bagian batangnya. Batang sirih terdiri dari beberapa jenis sel dan jaringan yang memiliki fungsi masing-masing sebagai berikut. 1. Sel epidermis melindungi batang dan mengurangi kehilangan air. 2. Sel parenkim menyimpan zat makanan dan terlibat dalam fotosintesis. 3. Sel sklerenkim memberikan dukungan struktural dengan dinding tebal. 4. Sel kolenkim menyediakan dukungan fleksibel pada batang muda. 5. Jaringan vaskular xilem mengandung air dan mineral, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis. 6. Sel kalbium, jaringan meristematis yang memungkinkan pertumbuhan sekunder batang. Ini adalah hasil dari lidah buaya. Jaringan pada lidah buaya atau aloe vera terdiri dari 1. Epidermis, melindungi dan mengurangi kehilangan air. 2. Parenkim, menyimpan air dan nutrisi serta melakukan fotosintesis. 3. Sklerenkim, memberi dukungan dan kekuatan. 4. Xilem, mengangkut air dan mineral. 5. Floem, mengangkut hasil fotosintesis. 6. Meristem, berfungsi untuk pertumbuhan. Jaringan-jaringan ini memungkinkan lidah buaya bertahan di lingkungan kering. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah 1. Jenis jaringan. Tumbuhan memiliki berbagai jaringan: epidermis, parenkim, sklerenkim, xilem, floem, meristem, dengan fungsi spesifik. 2. Fungsi. Setiap jaringan berperan dalam pertumbuhan, perlindungan, transportasi, dan penyimpanan nutrisi. 3. Adaptasi. Struktur jaringan menunjukkan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. 4. Pentingnya pengamatan. Observasi mikroskopis membantu memahami fungsi dan struktur tumbuhan.